Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sandi perekonomian suatu negara. Kejahatan korupsi yang terjadi secara masif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut, bahkan tak jarang mengakibatkan masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan. Berikut ini saya mengulas tokoh-tokoh kasus korupsi di Indonesia yang mencuri perhatian publik sepanjang tahun 2020 lalu. Di tahun 2020, kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya bahkan disebut sebagai kerugian besar bagi negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mencapai hingga belasan triliun rupiah. Kasus ini menyeret mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya periode 2008 hingga 2014, Syah Mirwan, di mana beliau dituntut selama 18 tahun penjara. Dikutip dari pikiranrakyat.com, Syah Mirwan dinilai terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 16 triliun. Selain itu, kasus ini juga menyeret Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya periode 2008 hingga 2018, yakni Hendrisman Rahim, di mana beliau dituntut 20 tahun penjara. Sementara mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya periode tahun 2013 hingga 2018, yakni Heri Prasetyo, dituntut penjara seumur hidupnya. Jaksa Pinangki Sirna Malasari adalah tersangka dalam kasus penyuapan uang $500.000 atau setara dengan 7,3 miliar. Suap itu diterima dari buronan Bank Bali Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Jaksa Pinangki yang berusaha memulangkan Joko Chandra tanpa harus dipidana menjalani sidang perdananya pada Rabu 23 September 2020 di ruang sidang Kusuma Hatmaja, Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Di sana terbongkar action plan yang ditawarkan pada tersangka kasus Bank Bali itu. Pada periode Juli 2020, beredar foto pertemuan antara jaksa dengan Joko Chandra. Jaksa tersebut diduga adalah Pinangki yang pada saat itu diketahui menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Atas kasus ini, Jaksa Pinangki resmi dijatuhi sanksi disiplin, yakni dibebas tugaskan dari jabatan struktural karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik perilaku jaksa. Dan pada tanggal 29 Juli 2020, Pinangki Sirna Malasari akhirnya dicopot dari jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. KPK menetapkan Edi Prabowo sebagai tersangka pada 26 November 2020. Selain Edi, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur. Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri selaku staf khusus Menteri KKP, Andreu Pribadi Misanta selaku staf khusus Menteri KKP, Siswandi selaku pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Fakih selaku staf istri mantan Menteri KKP, dan Amirul Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito selaku Direktur PT 2 Putra Perkasa Pertama. KPK menduga Edi Prabowo menerima suap dengan total 10,2 miliar dan $100.000 dari Suhartijo. Suap tersebut diberikan agar Edi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT 2 Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur. Pada tanggal 27 November 2020, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna ditangkap KPK. Penangkapan Ajay oleh Komisi Anti Rasuah tersebut dilaporkan terkait dugaan suap perizinan rumah sakit. Ajay sebagai pucuk pimpinan di Kota Cimahi diduga menerima sejumlah uang beberapa kali dari Haye, yang merupakan Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Haye pun turut ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Atas kasus tersebut, Ajay menjadi Wali Kota Cimahi ketiga yang ditangkap KPK. Pasalnya selain Ajay, Wali Kota Cimahi sebelumnya yakni Ito Tochija dan Ati Suharti juga ditangkap oleh KPK. Pada 6 Desember 2020 lalu, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19. KPK menduga Juliari menerima uang 8,2 miliar dari operasi tangkap tangan pada Sabtu 5 Desember di beberapa tempat di Jakarta. Petugas KPK mengamankan beberapa barang bukti berupa uang dengan jumlah sekitar 14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang.
Ketua KPK Firly Bahuri membeberkan secara lengkap konstruksi perkara dengan suap yang menjerat Juliari Batubara ini. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara, Matius Joko Santoso, dan Adi Wadiono. Sedangkan tersangka pemberi adalah Ardian dan Hari Sidabuke. Firly mengatakan tersangka Ardian dan Hari Sidabuke telah menyiapkan uang dugaan suap sebesar 14,5 miliar di sebuah apartemen daerah Jakarta dan Bandung sebelum ditangkap KPK. Uang 14,5 miliar tersebut disimpan di dalam 7 koper, 3 ransel, serta amplop kecil. Itulah 5 kasus korupsi yang membuat heran sepanjang tahun 2020 lalu.